Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Iya, seperti janji saya bahwa hari ini saya akan tunjukkan progres di Simpang Susun Krukut ya. Kondisinya saat saya terbang ini mendung panas dan sebentar-sebentar juga ya turun rintik-rintik hujan ya. Dan saat ini kita akan melihat banyak perubahan di Simpang Susun Krukut. Yang terutama yang kita lihat saat ini adalah di jalur rem 2 dan rem 5. Saat ini sedang pengerjaan tiang-tiang pancang ya. Ingat ya, ini adalah tiang-tiang pancang, bukan rudal, apalagi pensil ya, apalagi astor, bukan ya. Astor nggak ada yang runcing begini ya. Nah, jadi ini adalah tiang pancang. Oke. Nah, ini adalah jalur dari rem 2 dan rem 5. Seperti yang kita lihat ada timbunan tanah di sini. Ya, jadi nanti setelah dilakukan untuk pemancangan, maka selanjutnya baru akan meratakan kembali ya. Nah, ini saya tunjukkan lagi ya biar tidak salah. Ini adalah tiang pancang. Oke. Ya, ini tiang pancang nih sobat Google semua, mungkin ada yang bingung ya. Dan ini ada yang sepertinya ada yang tidak ada runcing ya. Itu biasanya untuk sambungan ataupun juga biasanya itu adalah berupa hasil potongan ya. Oke, sekarang kita melihat dulu ke arah pintu dari area Krukut ya. Namun ini adalah bukan menuju Simpang Susun Krukut, sekali lagi ya. Jadi ada masih banyak yang bertanya. Saya akan berikan link videonya lebih lengkapnya ya. Jadi di Simpang Susun Krukut itu tidak ada akses masuk langsung dari jalan raya ya. Jadi untuk yang saat ini itu hanya untuk menuju ke arah Jakarta ya, menuju ke arah JOR, Jakarta Outer Ring Road, atau Antasari ya, menuju ke gerbang tol Cilandak Utama, atau juga bisa nanti menuju ke arah sisi kiri menuju ke arah Tangerang, sisi kanan menuju ke arah Cikampek ya. Misalkan mau diteruskan lagi bisa ke Cikampek, bisa ke Cawang, bisa ke Jagorawi ya, dan seterusnya. Dan untuk saat ini yang kita lihat ini adalah jalurnya tol Depok Antasari tahap 2. Oke, kita langsung saja. Kita melihat tadi ya, sudah melihat bahwa ini adalah jalurnya dari rem 2 dengan rem 5. Di sini untuk penggunaan pemancangan yang digunakan itu adalah hammer pile ya, hammer pile. Diesel hammer pile atau mungkin ya hammer pile ya. Ini sama menggunakan piston ya. Jadi saya nih salah juga terbangin dekat-dekat di alat ini ya. Tiba-tiba lagi terbang dengar dus gitu. Jadi aja saya kaget ya. Udah gitu ada getarannya lagi, ya kan? Nah, kalau dekat hidrolik static pile drive kan dia nggak ada getarannya. Kalau ini ada getarannya. Jadi saya sempat kaget juga tadi. Lagi terbang dus persis banget di sebelah ini ya. Ya tapi ya alhamdulillah ya, kondisi aman-aman aja. Dan inilah kondisi tiang-tiang yang sudah dinaikkan. Ya, ini adalah tiang pancang, bagian dari tiang pancang nanti akan menjadi jembatan dari rem 2 dengan rem 5 ya. Seperti yang kita lihat ya, ini ada jembatan dari rem 2 dengan rem 5. Bagian ini sudah ada 4 tiang yang sudah dinaikkan ke atas. Backisting di rangkaian besi berbentuk lingkaran juga sudah dipasangkan ya. Itu adalah backisting yang berbentuk lingkaran dipasangkan nanti untuk proses pengecoran atau pengerasan. Dan inilah kondisinya ya. Tuh lihat ada banyak material-material backisting. Dan di sini di area ini ada ekskavator. Ekskavator ini membantu untuk ini nih, mengeruk bagian hasil dari pemancangan yang nantinya bisa untuk menjadi lantai kerja dan seterusnya. Dan di area ini sudah terlihat ada pemasangan ya, sudah pemasangan besi atau pembesian. Dan ada juga untuk backisting sudah terlihat ya. Jadi ini adalah kondisi tadi siang jam ya setengah 11 lah. Jam setengah 11 menuju jam 11 kurang lebihnya ya. Tadi siang. Dan ini adalah jalur pipa gas yang sobat kalau semua kita lihat ya. Dan di depannya itu adalah merupakan jalur dari rem 2 dengan rem 5. Di kondisi ini
kita lihat ini ada tower crane yang juga saat ini sedang melakukan swing ataupun pergerakan ya. Jadi saya tunjukkan dulu nih ke atas dulu sebentar, bahwa tower crane ini dia tidak hanya diam, tapi dia juga sedang membantu untuk beberapa pengangkutan ya. Tuh kita lihat ya, dia bergerak ini tower crane ini. Jadi jangan kira dia tidak bergerak ya, dia bergerak ke kanan ke kiri begitu. Nah, saat ini kita akan tunjukkan lagi untuk bagaimana kondisi di depan sana, progres hasil di area jembatan rem 2 dengan rem 5. Sudah seperti apakah jembatan dari rem 2 dengan rem 5. Nah ini ada pembesian dan area ini sudah dipasangkan seperti yang kita lihat di overpass lontar, tanah baru dan lain sebagainya ya. Itu juga ada bagian plat seperti plat besi ya, yang bagian sisi kiri sisi kanan itu loh ya, bukan yang kalau tadi kemarin ada yang bilang galvalum, ada yang bilang juga tadi malam ya, untuk progres tadi malam itu sebutannya bondek ya. Nah ini ada yang sudah selesai pemasangan platnya itu untuk yang bagian jadi lantai, bagian lantai untuk pengerasan. Lalu selanjutnya langsung dipasangkan atau pembesian ya, seperti yang sobatku semua lihat. Dan di depan sana ini sudah mulai ada pengerasan, tuh lihat sudah ada pengerasan. Jadi sudah semakin mantap di jalur jembatan rem 2 dengan rem 5. Sedangkan di depan sini adalah merupakan jalur dari box culvert, jalur dari box traffic rem 7 ya. Box traffic rem 7 di sini ada 2 crane besar. Apakah nantinya dia akan melakukan pemasangan girder di area ini atau seperti apa nantinya, kita coba nantikan lagi ya, seperti apa kondisi nanti di Simpang Susun Krukut. Baik, kita lanjutkan dulu ke depan. Depan adalah progres untuk di jembatan rem 5. Untuk jembatan rem 5 mari kita lihat sama-sama di sisi paling ujung terakhir dari abutmen ya. Ujung terakhir abutmen dengan pilar terakhir. Ini kita lihat ya, ini sisi paling kanan ya, ini adalah abutmen terakhir dengan pilar terakhir. Ini sudah ada pengerasan, terlihat sekali ada pengerasan di sana. Lalu ada proses untuk pembesian dan juga berkisting untuk bagian pinggir-pinggirnya jembatan. Apa kemarin ya sebutannya ya sob ya? Kemarin kalau tidak salah sobatku semua ada yang menyebutkan salah satu nama untuk bagian pinggir-pinggir dari jalan tol ini ya. Jadi sisi kiri dan sisi kanannya itu ya, kan beton-beton itu ya. Jadi beton-beton pinggir kiri dan sisi kiri dan sisi kanannya itu kan ditutup dengan beton lagi ya. Gitu. Nah, itu apakah ada namanya atau memang seperti biasa aja pengerasan aja? Kalau kemarin ada yang menyebutkan namanya ya. Cuman saya lupa lagi namanya itu apa. Nah, ini juga progres sampai ke tiang sana, sampai ke abutmen sana juga beberapa ada yang proses untuk pemasangan galvalum tadi ya, ataupun bondek itu. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi di jalur rem 6 belum ada perubahan. Ya. Dan di sini kita lihat ada satu truk besar yang mengangkut sesuatu, nih material-material. Ini ada material apa nih sob ya? Ini ada material apa ini? Ini seperti apa ya? Besi-besi kali ya? Apa ini menurut sobatku semua nih? Apakah ini tiang-tiang pancang? Apa tiang pancang atau besi-besi ya? Saya tidak terlalu melihat dengan jelas ini. Apakah itu tiang pancang atau... Tapi kayaknya bukan tiang pancang ya. Mungkin besi ya. Oke, lanjut ya. Yang tahu itu apa bisa tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Jalur rem 6 belum ada perubahan. Baru ada hasil pengerasan di sisi kiri yang kita lihat berwarna putih ya. Si jalur rem 1 juga belum ada perubahan. Rem 1 belum ada perubahan ya. Masih ada pengerjaan mungkin untuk box culvert Kali Pinang ya. Dan di depan sini adalah merupakan jalur dari double box rem 4. Ya, ini ada jalur dari double box rem 4 yang kita lihat saat ini, jalur double box rem 4. Nah, bagi yang ingin tahu kisi-kisi kira-kira terowongan double box ini untuk apa,
saya akan coba buatkan ya. Saya akan coba buatkan rencana Depok, rencana Kota Depok. Nanti sobat tugas semua tunggu saja. Nanti akan saya buatkan rencana-rencana yang ada di Kota Depok. Jadi itu adalah kisi-kisi ya. Jadi baru rencana. Ini adalah baru rencana. Oke. Nah, nanti akan saya tampilkan. Nanti silakan sobat tugas semua menilai sendiri. Jadi dari double box ini kira-kira untuk apa, nanti akan saya tunjukkan, dibahas di video tentang rencana di Kota Depok. Oke, tadi kita lihat ke sisi kanan tadi ada 2 ekskavator yang melakukan pekerjaan ya di jalurnya rem 4. Kemarin juga ada yang memberikan informasi bahwa di dekat masjid yang baru saja direlokasi ini ada tenda berwarna putih. Kita lihat juga ada tenda berwarna putih di sini. Dan memang kondisinya jelas ada di sana ya, ada tenda putih di sana, terlihat jelas dari sini. Nah, kita geser dulu sedikit biar lebih pas lagi ya. Cuman saya tidak tahu ya, saya tidak tahu apakah tenda putih itu apakah untuk petugas ataukah untuk memang masjid ya, atau memang apa, saya nggak tahu. Ya, saya juga kebetulan belum main ke sana, jadi belum tanya-tanya informasi yang ada di sana. Ya, ini juga ada material-material tower crane, tapi sampai saat ini belum disusun juga ya. Mungkin masih menunggu masjidnya ini dulu selesai, baru ada baru ada perangkaian untuk tower crane. Kita lihat sendiri ini ada jalur masjid ini ada jalur rem 8 dengan rem 4 yang pastinya akan mengenai di masjid yang akan direlokasi. Ini adalah masjid yang lamanya. Tadi yang sudah dirangkai dengan kubah yang baru ya. Nah, itu adalah masjid yang direlokasinya ke sana. Kemarin kita sudah lihat juga beberapa areal di rem 8. Kita lihat banyak sekali mobil-mobil truk-truk pengangkut ya yang warawiri ini di Simalsusung Krukut, memang sedang dilakukan percepatan ya. Dan mari kita lihat ini adalah jembatan dari rem 7. Bagaimana progres jembatan dari rem 7? Nah, jembatan rem 7 ini sudah mulai terlihat ada sisi pinggir jalan tol. Ya. Bagian bahu jalan itu sudah ditutup, ada penutupnya, ada pembatasnya ya, pembatas jalan, pembatas jalur tol. Ya. Nah, ini kita lihat ya, ada pembatas jalan tol di bahu-bahu jalan. Ini kayaknya nggak ada bahu jalan ya kayaknya ya. Tapi maksud saya adalah sisi kiri kanan dari jalur tersebut lah ya. Itu sudah ada pembatasnya. Nah, jalur rem 7 ini adalah di sisi sini nih. Di sisi yang saat ini menunggu, itu sudah ada pemasangan untuk di granularnya, batu pasir. Dan kita lihat di situ ada long arm ya. Long arm ini, ekskavator long arm sudah mengerjakan lagi di sisi sini. Apakah itu untuk menimbun di area bagian atas dari rem 7 ini atau seperti apa, saya kurang begitu terlihat ya dari sini, tapi yang jelas di sana ada ekskavator long arm. Nah, inilah kondisi dari jembatan rem 7 yang sudah dilakukan pengerasan dan juga beberapa sudah dipasangkan backistingnya. Nah, terus ke sana itu adalah jembatan, ada jalur dari rem 7-nya. Rem 7 dan rem 3 masih proses untuk juga penimbunan ya. Dan sudah terlihat sekali banyak perubahan untuk jalur tersebut. Seperti yang terlihat pada video ya. Jadi terlihat sekali di video ini bahwa jalur rem 7 dengan jalur rem 3 itu ada penimbunan tanah. Karena memang jalurnya dari rem 7 juga ada sedikit menanjak ya setelah masuki box traffic. Dan juga untuk jalur rem 3 dengan rem 8 itu juga setelah dari arah Antasari ya. Nah, di sini juga banyak sekali tuh, lihat tuh, ada dump truck, ada vibro, ada ekskavator ya. Dan truk-truk juga mungkin sebagian ada yang masih membawa tanah-tanah merah itu ya. Jadi itu untuk proses untuk penimbunan tanah. Dan ini adalah jalurnya rem 8 di sisi kanan, sedangkan di depan sana sebelah sisi kiri dari jalur rem 8 itu adalah merupakan jalur dari yang sudah terlihat ada pengerasan. Ini adalah merupakan jalur peralihan untuk jalan Krukut dan juga di jalan Curug Agung ya. Yang belum mungkin terlewat atau mungkin baru bergabung menonton channel ini,
Silakan ditulis di kolom komentar kalau memang ingin tahu tentang jalur peralihan di jalur Krukut dan Curug Agung ya. Saya sudah buatkan, nanti tinggal sobat Google semua tinggal ikuti aja video tersebut ya penjelasannya. Ini juga merupakan jalur dari Main Road Cijago seksi 3, masih ada beberapa lahan yang masih terlihat warna hijau, mungkin ada beberapa proses yang belum diselesaikan. Jalur main roadnya seperti yang kita lihat ya, melewati di bawah jembatan rem 8, melewati di bawah jembatan rem 7, lalu melewati di bawah tol Depok Antasari tahap 2, di bawah melalui jalur di bawah rem 5, terus sampai menuju ke arah jalan Wisma Cakra, sampai ke arah terus jalan Pendowo dan seterusnya sampai ketemu dengan jalan tol Serpong Cinere seksi 2. Namun untuk di progres di sini masih terlihat belum terlalu banyak perubahan ya, masih ada timbunan-timbunan tanah saja. Lalu area di Wisma Cakra sudah mulai di land clearing ya, dan sampai ke jalan Pendowo juga. Sekarang jalan Pendowo tuh kita lihat tuh ada ekskavator berwarna hijau itu ada di jalan Pendowo sedang melakukan land clearing. Nah, ini cuacanya nih seperti yang terlihat ya tadi awalnya ya, ada yang terang, ada yang gelap gitu ya. Itulah kondisi cuaca hari ini. Baik, mungkin itu aja informasinya yang bisa saya sampaikan kepada sobat Google semua. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru ataupun kurang begitu dipahami oleh sobat Google semua. Maka jangan segan, jangan ragu, disampaikan melalui kolom komentar. Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun juga koreksi dari hal-hal yang mungkin saya sampaikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desari terbaru berikutnya dan juga tol Serbaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.